Bencana tanah longsor melanda Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Medan pada Sabtu, 23 November 2024 lalu waktu setempat. Atas kejadian tersebut, saudara dilaporkan 4 orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan 6 orang lainnya masih dilaporkan belum ditemukan. Pada hari pertama proses pencarian oleh tim gabungan pada Minggu 24 November 2024 lalu, petugas diketahui menemukan 4 jenazah korban longsor tersebut, tepatnya di Desa Semangat Gunung. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan, yakni Muhammad Nasrul. Halo rekan Nasrul. Halo, selamat sore. Selamat pagi maksud saya. Baik, selamat Teman pagi. sekalian. Seperti apa ini saat ini situasi di Desa Semangat Gunung Karo, Medan sendiri pasca terjadi tanah longsor tersebut? Ya, selamat pagi teman sekalian. Dapat saya sampaikan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di mana dapat saya sampaikan pada hari Sabtu tanggal 23 November kemarin terjadi bencana tanah longsor yang menerjang Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana bencana ini disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim, di mana pada saat hari Sabtu kemarin curah hujan cukup tinggi, di mana dari siang hingga malam hari hujan terus mengguyur wilayah Kabupaten Karo, terutama di wilayah Kecamatan Brastagi, Kecamatan Merdeka dan beberapa kecamatan lainnya yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor di Desa Merdeka, Kecamatan maksud saya di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka. Dan akibat dari bencana ini menyebabkan sebanyak 10 orang dikabarkan hilang dan masih dilakukan pencarian. Saat hari pertama proses pencarian kemarin, tepatnya di hari Minggu tanggal 24 November kemarin, personel gabungan mulai dari BPBD, TNI Polri, Basarnas hingga tim-tim lainnya berhasil menemukan 4 orang korban yang merupakan warga setempat dan ada juga warga dari luar Kabupaten Karo yang menjadi korban atas musibah bencana banjir tanah longsor ini. Dan sampai saat ini untuk di hari kedua rencananya tim gabungan akan kembali melakukan upaya pencarian di hari kedua untuk mencari sekitar 6 orang lagi yang masih belum ditemukan, di mana untuk kemarin dari 4 orang korban yang sudah ditemukan ini posisinya ditemukan tertimbun di bawah material longsor, dan setelah berhasil dievakuasi keempat jenazah ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe, di mana nantinya keempat jenazah ini akan dilakukan proses tindakan lebih lanjut dan untuk mencari tahu siapa identitas dari keempat jenazah ini, karena sampai saat ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari pihak BPBD sendiri masih menunggu hasil dari tim kesehatan atau tim kedokteran untuk mengecek identitas dari para korban ini. Dan dapat saya sampaikan selain di Desa Semangat Gunung akibat dari cuaca ekstrem ini di Kabupaten Karo terjadi beberapa bencana tanah longsor juga pada saat hari Sabtu kemarin, di mana terjadi 3 titik longsor di jalan lintas Medan menuju Kabupaten Karo yang menutup akses jalan hingga dini hari kemarin, hingga Minggu dini hari. Uh, jadi ada beberapa bencana, terutama tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Karo pada saat hari Sabtu kemarin begitu. Baik, rekan Nasrul, terkait 4 orang korban tewas dan 6 lainnya yang saat ini dilaporkan masih terus diupayakan untuk pencariannya di Desa Gunung Semangat sendiri, apakah bagaimana kondisi warga terdampak lainnya yang selamat di sekitar lokasi longsor? Apakah sudah ada laporan terkait korban atau warga mungkin diungsikan terlebih dahulu atau seperti apa? Silakan. Ya, dapat saya sampaikan berdasarkan data yang saya dapat juga dari pihak kepolisian, untuk total jumlah korban terdampak sebanyak 21 orang, di mana 10 orang dikabarkan hilang dan diprediksi meninggal dunia karena tertimbun material longsor, sementara 11 lainnya ini merupakan korban yang selamat. Dan dari 11 yang selamat ini sudah dievakuasi ke tempat yang lebih layak dan sudah didirikan juga posko evakuasi sementara begitu. Sampai saat ini juga berdasarkan
informasi yang saya dapat ada juga 3 orang ini merupakan pegawai bank dari luar Kabupaten Karo yang sedang melakukan survei begitu karena mereka memiliki nasabah yang memiliki aset di Kabupaten Karo sehingga mereka melakukan survei. Namun naas 3 orang korban, eh, 3 orang pegawai dari salah satu bank di Kota Tanjung Balai ikut terdampak. Namun 1 orang selamat, 2 dinyatakan hilang begitu. Baik, untuk yang terakhir rekan Nasrul, untuk persediaan bantuan sendiri seperti yang lainnya kepada korban terdampak, apakah sejauh ini sudah ada informasi terpenuhi atau memang masih membutuhkan lebih banyak lagi? Ya melihat kondisi yang ada, memang terutama warga terdampak masih sangat membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait, terutama dari pemerintah Kabupaten Karo sendiri, baik dari instansi-instansi lainnya. Namun berdasarkan pengamatan kemarin di lapangan dari pihak Polres Tanah Karo sudah mengirimkan beberapa bantuan untuk pasokan sementara begitu, seperti sembako dan yang lainnya, terutama untuk bisa dimaksimalkan di lokasi pengungsian begitu. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Medan Muhammad Nasrul atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pencarian kita teruskan rencana sampai jam 6 sore nanti. Jadi sampai sekarang itu yang ditemukan sudah 4 orang. Ya, identitasnya nanti akan kita dapatkan dari pihak Rumah Sakit Umum Bagan Jahit. Nah, ya pencariannya akan kita lanjutkan sampai jam 6. Tapi selanjutnya nanti kita akan bicarakan dulu dengan seluruh pihak yang terkait. Nah, di sini hadir Pak Dandim ada hadir, mewakili Polres juga ada, pihak pemerintah kecamatan maupun desa, PLN nanti beserta operator alat juga kita akan rembukan dulu bagaimana kelanjutannya, apakah kita hentikan kemudian kita lanjutkan besok pagi atau kita teruskan malam ini, tentu dengan antisipasi apa-apa saja yang dibutuhkan. Jadi lanjut atau tidaknya pencarian kita di hari ini ditentukan oleh rapor kecil yang sebentar lagi kita adakan. Nah Pak, kalau untuk sedikit kondisi tadi jenazah yang kita temukan rata-rata di bagian sebelah mana nih Pak? Jadi ini ada 2 bangunan sebetulnya dari arah pintu masuk menuju ke bagian pemandian air panasnya. Yang kita temukan ini kebanyakan di bangunan yang kedua. Yang kedua yang berada di belakang bangunan yang pertama kita temui. Kalau kita dari arah Kaban Jaya menuju pemandian air panas. Kita temukan tadi posisi. Berarti Pak, kita akan melakukan evaluasi lagi nih Pak ya? Iya. Seorang warga bernama Anto menceritakan detik-detik terjadinya tanah longsor yang melanda Kabupaten Karo Medan pada Sabtu 23 November 2024. Diketahui saudara, salah satu titik terparah berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo Medan. Karena seperti diketahui sebelumnya, ada beberapa titik yang terdampak tanah longsor yang memang rawan terjadi di Kabupaten Karo Medan tersebut. Atas kejadian ini, 4 orang dilaporkan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 6 korban lainnya masih terus dilakukan upaya pencarian. Ia mengatakan sebelum tanah longsor melanda, dirinya mendengar suara gemuruh. Ia yang saat itu sedang berwisata ke salah satu pemandian yang ada di sana, dikagetkan dengan terdengarnya suara yang cukup kuat tersebut. Dirinya mengungkapkan suara ini didengarnya dalam kurun waktu sekitar 15 menit, tepatnya sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dirinya menjelaskan saat gemuruh pertama diikuti petir, ini kemudian saat gemuruh kedua terdengar, ia mengaku langsung keluar dari pemandian untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah ia berjalan keluar, ia melihat sudah banyak kendaraan di jalan yang terjebak kemacetan. Diketahui tanah longsor terjadi tidak jauh dari lokasi wisata pemandian yang sedang dikunjunginya. Sebelumnya diketahui saudara, pada hari pertama proses pencarian oleh tim gabungan pada Minggu 24 November 2024 lalu, petugas menemukan 4 jenazah korban tanah longsor. Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kabupaten Karo, yakni Juspri Nadeak, membenarkan informasi tersebut.
Keempat jenazah ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum atau RSU Kabanjahe untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dijelaskan juga olehnya bahwa keempat jenazah ini masih dalam tahap identifikasi. Pihaknya mengaku masih menunggu hasil dari tim medis. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network pada Minggu 24 November 2024, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di lapangan, korban pertama ini ditemukan. Kemudian korban kedua ditemukan di bawah material longsor sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk korban ketiga dan keempat ditemukan di tempat dan waktu yang hampir bersamaan, tepatnya sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Juspri juga menjelaskan untuk hari pertama proses pencarian seperti standar operasional prosedur atau SOP yang ada, pihaknya mengakhiri proses evakuasi ini pada sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat lalu. Namun demikian, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi kembali untuk menentukan langkah selanjutnya. Dikabarkan tim gabungan akan melanjutkan evakuasi terhadap korban hilang lainnya pada Senin 25 November 2024 pagi hari ini waktu setempat. Kendati demikian, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Senin 25 November 2024 sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Karo, Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.